والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم. Qulna dawuh sapa ingsun ihbiqu muduna sira kabeh minha saking swarga jami'an sekabehane. Yang saya hormati, sebelum ayat ini ada ceritakan tentang Nabi Adam yang digoda oleh iblis beserta ibu Hawa juga demikian digoda oleh iblis. Akhirnya Nabi Adam dan ibu Hawa ini termakan godaan dan rayuan iblis sampai memakan buah yang ada di satu pohon yang dilarang oleh Allah untuk mendekatinya. Iblis menyebut pohon tersebut adalah syajaratul khuldi, pohon keabadian. Nabi Adam makan buahnya, begitu juga ibu Hawa. Sampai akhirnya Allah memerintahkan agar Nabi Adam dan seluruhnya termasuk Hawa dan iblis juga dalam satu tafsir disebutkan ular ya, yang menjadi agen atau disusupi oleh iblis ketika masuk ke dalam surga untuk keluar atau turun dari surga. Turunlah kalian semua dari surga. Demikian Allah memerintahkan seluruhnya untuk turun dari surga. Fa imma ya'tiyannakum, turunnya di mana? Turunnya di bumi. Sebagian mufasir menyebutkan Nabi Adam itu di bukit Sofa, ibu Hawa di bukit Marwah. Ada sumber yang lain menyebutkan di luar itu, di daerah Sri Lanka, Ceylon, Pulau Ceylon. Ada sumber yang meskipun belum ada juga yang menyebut di Sumatera, ya Pulau Sumatera Indonesia. Ada meskipun sumbernya kurang jelas dan lemah ya, tapi ada yang menyebut seperti itu. Fa imma ya'tiyannakum, fa imma ya'tiyannakum mongko lamun tumeka ing sira kabeh minni saking ingsun apa hudan pituduh. Faman mongko sapa-sapane wong tabi'a kang menderek yoman, yang kang mengikuti yoman budaya ing pituduh ingsun, wala khaufun mongko ora ana kuwatir iku maujud alaihim ing atase man, walahum lan ora ana utawi man iku yahzanuna padha susah kabeh. Ketika Allah memerintahkan Nabi Adam, ibu Hawa turun ke bumi ya, Allah juga memberikan petunjuk kepada mereka. Gak ditinggal dak ya, gak diturunkan terus dijarnoai, tidak, akan tetapi Allah juga memberi pesan bahwa akan memberi petunjuk, dan barang siapa mengikuti petunjukku kata Allah, maka bagi dia tidak ada rasa susah, rasa khawatir, tidak ada. Dia akan selalu aman dan akan mendapatkan ya, hidayah, petunjuk yang senantiasa
diarahkan oleh Allah menuju jalan kebenaran. Namanya lokasi tempat yang sama sekali baru, orang itu sangat rawan dengan yang namanya ketidaktahuan dan kebingungan. Sampeyan dideleh satu tempat yang sama sekali sama, tidak tahu di mana itu, jelas bingung menentukan arah, mana barat, mana timur, mana utara, mana selatan, sulit, apalagi kalau keadaannya mendung seperti ini. Di sing kulon, di sing esak, iki lho daerah ndi sih kok tandurane kayak ngene. Gak tahu pumon aku tanduran model kayak ngene iki. Masih blank, masih belum ada gambaran, belum ada petunjuk yang jelas tentang lokasi di mana dia itu ada. Sama dengan Nabi Adam, lokasinya belum dia kenali, belum beliau kenali. Akan tetapi Allah tidak tinggal diam. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, memberi petunjuk pada Nabi Adam. Yang petunjuk itu barang siapa yang mengikutinya, maka baginya itu tidak ada rasa khawatir, rasa susah. Perkara loro niki memang nek nemplek nang ngene wong, garakna uripe wong iku gak iso tenang, gak iso nyaman, gak iso enak dalam menjalankan segala sesuatunya. Napa perkara loro niki? Kuwatir ambek susah. Kuwatir itu biasanya identik dengan hal-hal yang belum pernah terjadi, belum dialami, itu kuwatir. Sampean nanti ini ujian, CAT ini durung dijalani, biasanya kuwatir. Mau wawancara, mau ketemu dengan pimpinan satu perusahaan di mana jenengan itu melamar ke pekerjaan dan mendapat panggilan, kuwatir. Nggih, jenengan mau tampil di musabaqah tilawatil Quran, jenengan tumut mbok iku mang tumut MHQ Hifdzil Quran, mbok iku mang tumut cabang tafsir bahasa Inggris, mbok iku mang tumut syarhil Quran. Atine tampil, burung tampil, di atine tok mesti kuwatir. Ya apa ya nek gak iso. Ya apa kok nek pas blank nang ngarep, wah kuwatir. Belum terjadi, kuwatir itu namanya. Terus susah juga demikian, membuat seseorang itu hidupnya tidak nyaman, tidak bisa menjalankan aktivitas dengan tenang dan enak, enjoy, betul sakit. Kalau susah itu tentang peristiwa yang sudah lampau, sudah pernah terjadi. Malah ini susah. Wingi aku susah. Apa ya mi? Tasbih sing dugi guru kula. Niku ditumbasno teng Jabal Uhud kali guru kula. Niku lho kari tenggene alun-alun. Kula wingi mampir diluk nambah leban. Lali kula gerek nang ndi susah padahal iku tasbih kula eman. Lah nek tasbih liyane ngoten kathah senine ngoten, tapi niki saking guru kula niku. Terus guru kula ket-6 niku ndamel tasbih niku. Kadek ditumbasaken niki mboten ten pundi-pundi, kok Jabal Uhud niku. Waktu guru kula niku kasah haji. Susah kula niku. Nah, susah niku. Kelangan sesuatu susah. Susah meneh nopo? Nah, nek niki ujian. Wis UTS, wis UAS, tetapi belum maksimal. Kemarin itu UAS sudah berlalu, sudah berlangsung. Kula susah ngoten lho Pak, lho napa? Wingi niku kula ora ngerjakno niku. Kok mboten marem blas temanah niki rasane. Ono dalil-dalil niku kula niki apal, kok gak tak tulis pisan niku.
Terus kalau oleh kula jawab kok ya mek sak cerit gak lengkap belas padahal kula paham, kula ngerti. Wah, iki jelas oleh C iki, rasane iki oleh C iki. Akhirnya napa susah. Padahal ujian itu yang menentukan nanti kelulusan di semester berikutnya. Susah. Akhirnya mangan iki mboten enak, nedone mboten enak. Turu niku ketap gedhe. Gak iso bolak-balik. Susah. Kalau khawatir itu terhadap hal-hal yang belum terjadi, kalau susah terhadap hal-hal yang sudah terjadi tetapi tidak sesuai dengan kemauan hati. Lah niku bisa ditepis, bisa dihindari ketika seseorang mengikuti petunjuk yang telah diberikan oleh Allah. Ketika orang itu hidup di dunia mau mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Allah, niscaya yang namanya khawatir, namanya susah akan bisa terhindar. Akan tetapi bagi orang-orang yang tidak mau mengikuti petunjuk Allah, sebaliknya juga akan mengalami khawatir, juga akan mengalami kesusahan. Niku pun rumusnya niku pun. Apa meneh bagi orang-orang yang sudah tahu betul dengan petunjuk yang diberikan Allah padanya. Petunjuk wis jenggle-jenggle terang benderang di depan mata, tapi kok diterjang. Tinggal tunggu waktunya. Ini wis jelas susah nih dalam menjalani. Wis enak-enak istikharah, hasilnya ya wis jelas. Gak oleh diterusno, ojo nek kok terusno iku ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Ayatnya wis jelas ngono, wis jelas iki wis. Yes. Gak ono penafsiran atau makna yang lain selain apa ya? Kesengsaraan, neraka kan kesengsaraan di sini. Mboten nate nikmati belas. Lho niku lho kok iso diterjang. Petunjuk Allah wis jelas. Tapi diterjang ae. Mbok gara-gara apa? Ini kalau dijalani pasti akan khawatir, pasti akan susah. Khawatir iku ya apa berikutnya ini, ya apa berikutnya dak kayak bolak-balik. Iki tak tinggal kerja apa kok gak nang kono iki. Misale ngoten. Kok nek wis dadi temenan kira-kira anakku yo apa jange. Ngono iki ya. Sembayang ya kabar jangkep masalah iki lho. Kuatir. Kalau wis temenan wis karek susah. Padahal petunjuk Allah sudah jelas. Walladzina kafaru, walladzina utawi wong-wong kafaru kang padha kafir ya alladzina wa kadzdzabu lan padha goroh ya alladzina mendustakan, goroh niku mendustakan di ayatina kalawan piro-piro ayat ingsun iku ulaika utawi mengkono-mengkono alladzina iku ashabun nari kang duweni bagian neraka. Dan orang-orang yang ingkar dan mendustakan pada ayat-ayat Allah, ayat-ayat Allah itu ingkari, gak dipercaya belas, gak diyakini kebenarannya sama sekali. Itu yang pertama, makna kafaru wa kadzdzabu dan mendustakan ya menganggap itu dusta ayat-ayat yang diberikan Allah. Ini gak percaya belas, dusta ini atau mendustakannya. Padahal nang Quran nang hadis tidak disebutkan seperti itu, tetapi dia bilang ngomong seperti itu. Katanya itu dari Al-Quran lah, mendustakan juga. Dalam hal apa? Segala hal. Itu diancam oleh Allah. Itulah nanti
calon-calon penghuni neraka. Napa? Calon penghuni neraka. Anak penghuni surga ngoten insyaallah. Enak nih. Tekan dunya niku wis kelihatan. Bagus banget. Bagus. Allah. Katik hum fiha khalidun hum utawi alladzina fiha ing dalem nar ing dalem neraka iku khaliduna. Padha langgeng kabeh. Masyaallah. Masuk ke dalam neraka, terus di dalam neraka selama-lamanya. Selama-lamanya ini bagaimana? Ya wis pokoknya gaul enteki. Selama-lamanya gaul enteki. Kesengsaraan terus apalagi siksa yang diterima itu tidak ada habis-habisnya. Nah nek nang ngene donya jane batese wong loro niku. Jane batese. Iso ngombe, iso mangan. Iya. Iso tangi. Masih ada batasnya. Gak duwe duit, jane kan gak enak. Susah ngele apa-apa gak keturutan. Akhirnya apa? Masih ada batasnya. Gue iku mang nyelang, gue iku mang kemungkinan terburuk yang meninggal, tapi itu juga batas. Batas dari kesengsaraan, dari belum terpenuhinya kebutuhan pokok. Nah, yang berupa uang yang nantinya untuk penghidupan, makan, minum, kebutuhan sehari-hari dan lain sebagainya. Oleh karena itu menguatkan keyakinan atas kebenaran ayat-ayat Allah adalah harga mati yang harus selalu dipegangi. Bagi orang-orang Islam harus seperti itu, yakin dengan kebenaran ayat Allah. Wis pokoke sing ngene Quran niku napa sing disampaikan Gusti Allah niku wis jenengan boten syarat. La raiba fi hudan lil muttaqin, tidak ada keraguan-keraguan di dalamnya. Nggih. Jadi nek kula kali sampean tasih ana ragu-ragu. Nah iki sing tanda tanya besar, sejauh mana keyakinan dan kemantapan kula kali panjenengan dalam mengimani Al-Qur'an. Nah, itu nek diterus-terus nggih bahaya. Karena menyangkut rukun iman. Al-Quran kan salah satu di antara kitab Allah yang harus diimani. Nah, kaitannya dengan ayat sebelumnya bagaimana? Peristiwa yang dialami oleh Nabi Adam itu adalah peristiwa nyata, bukan dongeng, bukan fiksi, bukan juga rekaan. Ya memang angel pembuktiannya, tapi itu nyata. Nabi Adam itu hidupnya berapa tahun yang lalu? Lo bisa jadi 10.000 tahun yang lalu. Coba nanti dicek di sumber-sumber informasi yang valid di Google. Coba sampean cek. Kalau saya nggak salah itu sekitar tahun 8.000 sebelum Masehi. Nah itu jaraknya dengan sekarang kan 10.000 tahun yang lalu. Sumber-sumber mana yang menyebutkan informasi bahwa dulu itu ada namanya Nabi Adam, ada namanya Ibu Hawa. Terus Nabi Adam ini digoda sama Ibu Hawa oleh iblis sehingga keluar dari surga. Sopo sing ngenteni sak nyeritakno. Informasi ini tuh kok endi sopo sing nyatet secara valid, secara betul, secara pasti informasi itu semua. Jangan-jangan ini cerita fiksi. Jangan-jangan ini hanya rekaan. Kayak model-model ini wong zaman sekarang aja. Butuh ini keyakinan. Makanya ayat ini lanjutannya kan ngoten. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina. Sing gak percaya, sing ingkar, apalagi ditambah mendustakan ayat-ayat kami. Dijelasno Quran wis jlentreh ket awal bahwa Allah ingin menciptakan khalifah di atas muka bumi. Terus ini
Itu ayat-ayat Allah. Nek sampean gak percaya gara-gara tidak ada bukti arkeologis yang bisa dilihat secara kasat mata, bisa dipegang dengan tangan, ya. Nah, sampean masuk kategori kafaru wa kadzabu. Na'udzubillah min. Oleh karena itu keyakinan atas kebenaran informasi dari Al-Quran merupakan harga mati yang tidak bisa digoyah-goyah lagi. Sebab apa? Ancaman Allah, ya. Orang itu akan dijadikan penghuni neraka kelak di akhirat kalau nggak percaya itu, bahwa itu semuanya adalah fakta benar adanya. Nah di kongkon buka no rada angel, tapi lah di situ mainnya iman itu tenberiku. Makanya iman, ya. Angel pembuktiannya ya iman itu makanya di kongkon iman. Nah, sama dengan orang dibangkitkan dari kuburnya, itu nanti pikir secara nalar, secara akal logis sulit pembuktiannya. Maka disampaikan sampai aku di kongkon iman. Ngandel loh kan. Lah nek wong mati iku jange diuripno meneh. Lah nek disuruh mengurai secara logis, secara matematis, ya sulit. Ya, sulit. Tapi Allah tidak ada yang sulit loh. Allah tidak ada yang sulit niki loh, sama imani. Bahwa Allah Maha Kuasa untuk itu semua diimani. Akale wong nggih jelas mboten mampu nggih menjangkau itu semua. Tetapi bagi Allah sangat kecil, sangat mudah sebab Allah Maha Kuasa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina